Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembiayaan jangka menengah dan apa itu APBD, APBN, dan alokasi dalam pendidikan. Pemerintah sudah merencanakan pembiayaan jangka panjang untuk 10-25 tahun, pembiayaan jangka menengah untuk 5 tahun, dan pembiayaan jangka pendek per tahunnya. Yang menjadi acuan dalam pembangunan pendidikan adalah pembiayaan jangka menengah. Hal ini baik berlaku bagi pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Hal ini juga berlaku pada pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pemerintah juga memberikan dana transfer umum yang lebih bersifat block grant, yaitu penggunaan sepenuhnya menjadi kewenangan daerah yang berbentuk DBH dan DAU. Apa DBH dan DAU? DBH atau dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan persentase tertentu. Sedangkan DAU atau dana alokasi umum yaitu jenis dana perimbangan yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pemerataan keuangan daerah. Kalian udah gak asing kan dengan kata APBN, APBD? Apa sih itu artinya? APBN artinya anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan APBD memiliki arti anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan negara bersumber dari pajak, migas, non-migas, pendapatan BLU, laba BUMN, dan lain-lain. Di sisi lain ada pemasukan, pasti ada pengeluaran ya teman-teman. Nah, pendapatan negara itu didistribusikan untuk belanja Kementerian Negara, subsidi, transfer ke daerah, dana untuk desa, dana untuk kelurahan, dan lain-lain. Alokasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945, APBN dan APBD minimal sebesar 20%. Itu sudah termasuk gaji atau belanja karyawan. Lalu di atas juga tercantum ada dana BOS. Dana BOS itu memiliki definisi bantuan operasional sekolah yang diarahkan untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen secara garis besar meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun dalam konsep manajemen keuangan, fungsi tadi meliputi penganggaran, akuntansi, pengauditan, juga pelaporan. Selanjutnya, pendidikan sebagai organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki sumber daya yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan besar. Kelompok organisasi nirlaba ini ada dua, teman-teman. Yang pertama ada organisasi nirlaba publik dan organisasi nirlaba swasta. Selanjutnya ada penganggaran atau budgeting, merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Dalam penganggaran ini ada karakteristik anggaran, fungsi anggaran, prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran pendidikan. Yang pertama, anggaran program. Bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Yang kedua, ada anggaran berdasarkan kinerja. Bentuk ini sesuai dengan namanya, menekankan pada kinerja dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Selanjutnya ada PPBS, Planning, Programming, Budgeting, merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Selanjutnya ada anggaran berbasis nol. Bentuk pembuatan anggaran ini sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai akunting. Akunting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Henry O. Emerson 1991, sementara menurut Harhab Shafriye 1996, akuntansi adalah bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.
Fungsi akuntansi bagi badan usaha dan masyarakat adalah menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh pimpinan entitas ekonomi baik pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Ada pula A. Prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama ada konsep entitas, yang kedua konsep objektivitas, dan yang ketiga prinsip biaya atau cost. Dan B. Komponen-komponen sistem akuntansi. Yang pertama adalah bagian perkiraan atau akun, yang kedua buku besar, yang ketiga jurnal, dan yang terakhir atau keempat adalah buku cek. Selanjutnya mengenai auditing. Auditing merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten, independen, untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Menurut Arens dan Lubeck 1996. Ada pula jenis-jenis audit. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Audit ini bertujuan menentukan apakah laporan keuangan keseluruhan yang merupakan informasi terukur akan diverifikasi telah sesuai dengan kriteria tertentu. Dan yang kedua adalah audit operasional, merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisien dan efektivitasnya. Dan yang terakhir adalah audit ketaatan. Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah auditi atau klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 6 contoh implementasi di lembaga pendidikan. Yang pertama ada penganggaran. Pada umumnya, sumber pembiayaan untuk setiap sekolah mengenal dua macam pembiayaan, yaitu pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Tujuan utama manajemen keuangan sekolah adalah 1. Menjamin dana agar dana yang tersedia dapat digunakan dengan baik. Yang kedua, mengelola aset sekolah. Yang ketiga, menjaga agar peraturan-peraturan uang dapat diketahui dan dilaksanakan. Kerangka kerja menjamin keuangan di sekolah mencakup: pertama, pembukuan yang akurat; kedua, bertanggung jawab; ketiga, pertukaran pengelolaan; keempat, membelanjakan uang bagi kepala sekolah bila mana tidak melanggar kebebasan sekolah. Yang kelima, kebijakan keuangan. Dan yang keenam, alokasi dana yang tepat. Setelah pembahasan yang pertama mengenai penganggaran, kita beralih ke pembahasan yang kedua mengenai akuntansi. Hal yang berkaitan dengan akuntansi, yang pertama ada buku pos, yang kedua ada faktur, yang ketiga ada buku kas, yang keempat ada lembar cek, kelima ada jurnal, yang keenam ada buku besar, yang ketujuh ada buku kas pembayaran uang sekolah, yang kedelapan ada buku kas piutang, dan yang kesembilan ada neraca percobaan. Sumber keuangan bagi lembaga. Umumnya sumber keuangan bagi setiap lembaga berbeda. Seperti sekolah negeri, sumber keuangannya dari pemerintah, masyarakat, provinsi, kota, atau kabupaten. Sekolah swasta, sumber keuangannya dari masyarakat dan pemerintah, serta dunia industri. Setelah ada Undang-Undang Otonomi Daerah tentang pengelolaan sekolah, maka ada beberapa perubahan. Seperti pendidikan dasar, sumber keuangannya yaitu pemerintah, kabupaten, dan kota. Pendidikan menengah, sumber keuangannya berasal dari provinsi, dan pendidikan tinggi, sumber keuangannya dari pemerintah. Peran komite sekolah. Setelah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah yang tugas, peran, dan tanggung jawab dari komite sekolah. Maksud dari undang-undang tersebut adalah komite sekolah bukan hanya bertugas sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak sekolah saja, melainkan komite sekolah juga memiliki tanggung jawab. Maka di sini peran komite diperluas dan akuntabilitasnya diperkuat.
Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana ada salah kata.